Aku Juni, salah satu mahasiswa semester 1 dari jurusan manajemen di PSIMBI. Hari ini, di video kali ini aku bakal jelasin ke kalian tentang dasar-dasar manajemen. Apa sih dasar-dasar manajemen itu? Sebelum memulai ke materinya, jangan lupa di like dan komen teman-teman. Terima kasih. Sekarang kita masuk ke materinya ya. Teman-teman pasti udah pada denger kan tentang manajer atau manajemen. Dua ini tuh bedanya apa sih? Bedanya manajer sama manajemen. Kalau manajer itu orang atau karyawan yang melakukan kegiatan manajemen. Nah, kalau misalnya manajer itu orang, manajemen itu apa ya? Manajemen itu didefinisikan atau diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mencapai sasaran organisasi dengan cara yang efektif dan efisien. Namun ada beberapa ahli juga yang memiliki definisi berbeda terhadap manajemen. Yang pertama, Ricky W. Griffin. Beliau mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengkontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Kemudian menurut Sawaljo Puspo Pranoto, beliau juga mendefinisikan manajemen sebagai proses untuk mencapai tujuan organisasi dengan bekerja sama dan melalui orang-orang dan sumber daya atau organisasi lainnya. Yang terakhir, menurut Malayu SP, manajemen adalah ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai satu tujuan. Dari pengertian tersebut, kita dapat mengetahui bahwa manajemen merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mencapai sasaran organisasi dengan cara yang efisien dan efektif. Nah, dengan melaksanakan fungsi-fungsi yang biasa dikenal dengan POAC atau P-planning, yang berarti proses penetapan sasaran organisasi dan cara pencapaiannya. Kemudian organizing, yaitu proses pengaturan alokasi tugas serta wewenang dari sumber daya untuk mencapai sasaran yang sudah ditetapkan. Lalu ada acquiring atau leading, yaitu proses pergerakan sumber daya manusia agar bermotivasi melakukan tugas yang diberikan. Dan yang terakhir ada controlling, yaitu proses untuk memastikan bahwa kegiatan tetap mengarah pada sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Lalu setelah mengetahui hal-hal tersebut, tentu mempelajari dasar-dasar manajemen itu mempunyai tujuan dan manfaat. Di antaranya adalah kita bisa mengevaluasi, meninjau, mengkaji ulang situasi, dan melakukan berbagai penyesuaian dan koreksi jika ada penyimpangan dalam melakukan sesuatu. Kemudian kita juga bisa memperbaharui strategi supaya sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal yang sudah terjadi ini. Nah, dalam pelaksanaan proses manajemen dalam organisasi tidak jarang dapat penolakan, baik dari internal maupun penolakan dari eksternal. Dalam KBBI, perubahan diartikan sebagai keadaan, perubahan, peralihan, maupun pertukaran. Perubahan dalam organisasi dapat diartikan beralihnya keadaan sebelumnya menjadi keadaan setelahnya, dengan mengandalkan sumber daya yang dimiliki guna meningkatkan efektivitas. Manajemen perubahan inilah upaya yang dilakukan untuk mengelola akibat-akibat yang ditimbulkan karena terjadinya perubahan-perubahan dalam organisasi. Jenis-jenis perubahan ialah perubahan yang direncanakan, yaitu perubahan yang memiliki tujuan dengan sasaran untuk mempertahankan organisasi tersebut agar tetap seperti sekarang. Kemudian ada perubahan yang tidak direncanakan. Perubahan ini terjadi begitu saja akibat lingkungan organisasi yang telah berubah dan mulanya tidak memiliki tujuan yang terencana. Penolakan dalam organisasi dimaksudkan dengan penolakan terhadap perubahan organisasi dari pelaku perubahan organisasi. Hal-hal yang dapat menimbulkan penolakan terhadap perubahan ialah ketidakpercayaan kepada orang-orang yang mengusulkan perubahan, kepercayaan bahwa perubahan tidak diperlakukan karena tanpa adanya perubahan, orang-orang di dalam organisasi sudah merasa lebih baik. Ketiga, perubahan biasanya berbiaya tinggi. Walaupun perubahan membawa keuntungan besar bagi perusahaan, tetapi biaya yang dikeluarkan membuat perusahaan berpikir lebih dalam sebelum menentukan perubahan. Yang terakhir, ketakutan akan kegagalan. Apabila orang dalam organisasi sudah terbiasa melakukan metode lama, maka rencana perubahan membuat mereka ketakutan jika mereka tidak bisa menggunakan metode baru.
teman-teman, dari adanya perubahan dan penolakan dalam organisasi, maka di dalam organisasi tersebut dibutuhkan seorang pemimpin yang nantinya pemimpin ini tuh diperlukan untuk mengelola perubahan tersebut agar berhasil dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Adapun yang akan dilakukan oleh pemimpin perubahan ini adalah dia akan memotivasi untuk perubahannya, berkomunikasi, berpartisipasi, mengolah transmisi, dan melanjutkan momentum perubahan. Selanjutnya, nggak jauh beda dari pengolahan penolakan dan perubahan yang terjadi di organisasi. Untuk mengelola penolakan menjadi suatu inovasi yang menimbulkan perubahan positif, diperlukan kepercayaan untuk tumbuh. Adapun taktik-taktik yang dapat digunakan adalah pendidikan dan komunikasi. Pendidikan ini memberikan penjelasan tentang perubahan dan mengkomunikasikan dalam berbagai macam bentuk. Yang kedua ada partisipasi. Kita mengajak serta semua pihak, semua karyawan untuk mengambil keputusan. Jadi nggak cuma atasan aja yang bisa ngambil keputusan. Nah, yang ketiga ada memberikan kemudahan dan dukungan. Kemudian jika ada anggota atau karyawan yang takut, cemas, kita tuh harus memberikan konsultasi, beri pelatihan. Tapi cara ini memang lama, memang tergantung memakan waktu yang lama. Cuma sebenarnya dapat meminimalisir penolakan. Yang keempat ada negosiasi. Kita melakukan negosiasi bagi pihak-pihak yang sudah menolak. Dengan cara ini kita menawarkan alternatif yang bisa memenuhi keinginan-keinginan mereka. Yang terakhir ada paksaan. Kita memberikan ancaman atau menjatuhkan hukuman bagi siapapun yang menentang dilakukannya perubahan ini. Cara ini menjadi jalan pintas untuk memangkas angka penolakan yang ada di perusahaan. Salah satu perusahaan yang telah melakukan perubahan dalam manajemennya adalah PT Telkom Indonesia. Pada tanggal 11 Mei tahun 2012 dilakukan RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Yang salah satu agendanya adalah melakukan perombakan susunan direksi di PT Telkom Indonesia. Perubahan atau perombakan ini didasari oleh menurunnya kinerja para karyawan di PT Telkom. Dengan direksi barunya ini diharapkan PT Telkom bisa membawa semangat baru yang mana direktur barunya ini dipimpin oleh Bapak Arif Yahya. Kemudian penyesuaian tugas dan fungsi pada beberapa unit strategis diantaranya adalah: pertama, mengubah nama Direktorat IT Solution and Supply menjadi Direktorat IT Solution and Strategic Portfolio. Kedua, penambahan fungsi supply management pada Direktorat Compliance Risk Management. Ketiga, penggabungan Departemen Corporate Communication dan Departemen Corporate Affairs untuk memastikan proses kerja yang lebih efektif dan efisien. Yang keempat, upaya penyegaran yang akan menumbuhkan harapan baru motivasi tinggi karyawan PT Telkom dengan perubahan logo baru PT Telkom untuk menciptakan image baru. Yang kelima, pada tahun 2012, Telkom telah melakukan beberapa perubahan menyangkut pembagian tugas dan wewenang direksi. Tujuannya adalah untuk mengembangkan segmen bisnis. Yang terakhir, pada tahun 2011, PT Telkom mengubah landscape bisnis dari bisnis informasi dan komunikasi menjadi Telecommunication, Information, Media, and Edutainment atau disingkat menjadi TIME. Tentu dengan adanya banyak banget perubahan di PT Telkom juga mendapatkan dampak dari perubahan-perubahan tersebut. Di antaranya, perubahan logo. Perubahan logo berdampak pada citra Telkom yang semakin positif karena diiringi dengan perubahan layanan pada pelanggan yang lebih baik, disesuaikan dengan tema perubahan logo Telkom saat ini yang bertujuan untuk mempersiapkan generasi muda yang berkualitas. Kemudian, peningkatan laba bersih di tahun 2013 mencapai sebesar 10% dari tahun sebelumnya. Dan Dirut Telkom pada saat itu mendapatkan penghargaan Marketeer of the Year. Dari penjelasan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa perubahan yang dilakukan oleh PT Telkom Indonesia membuahkan hasil yang sangat positif dan minim sekali penolakan. Karena perusahaan telah mengantisipasinya terlebih dahulu. Bukan hanya itu, para karyawan di PT Telkom Indonesia juga sudah menginginkan perubahan sejak awal agar kualitas individu masing-masingnya dapat meningkat dan berkembang.
Nah, sekian video dari saya, semoga dapat membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong.